ini luar biasa sekali. Maka cintailah Habib-Habib ini supaya nanti ketika kita mati, malaikat mungkar nangkir nggak berani nanya sama kita. Ada surat rekomendasi. Belum lagi ada Habib. Di pinggir makamnya itu ada orang ahli maksiat dikuburkan. Ini cerita mereka nih. Di Hadrul Maut sana ada seorang Habib yang alim, wali. Kemudian ada orang ahli maksiat yang sedang disiksa di sampingnya. Di samping ini tetanggaan makam nih. Kemudian Habib Fulan itu bangkit dari makamnya, masuk ke makam si ahli maksiat. Kemudian beliau mengusir malaikat. Pret! Mengusir malaikat. Malaikat terbirit-birit, diusir sama Habib ini. Ya Allah, kalian parah kalian. Kalian dapat ajaran dari mana sih itu? Jangan kalian rusak Islam yang sudah disebarkan berabad-abad yang lalu oleh leluhur kami di Nusantara. Nggak ada sih tiket-tiket surga itu, nggak ada. Orang menjamin masuk seseorang ke dalam surga oleh orang yang dirinya sendiri belum tentu masuk surga. Gimana itu ceritanya? Hah? Gua nggak komplain, kawan, nggak komplain. Gue cuma nanya. Gue cuma nanya, mereka dapat ilmu dari mana? Hah? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gue ulang ya. Dzurriyyah Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya. Gak komplain, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyah Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim.
Ini perkara akidah, bro. Kau kalau mau ngedongeng, buat aja dongeng yang lain, nggak usah nyenggol-nyenggol akidah. Ini lebih parah daripada si Panji ini. Matilah si Maman. Tiap malam si Habib datang minta gratisan. Ini untuk memperlancar pendawiran. Jadi kalian-kalian hari ini, kalau ada Habib yang datang minta-minta, kasih. Biar nanti ada tiket langsung masuk surga. Ada surat rekomendasi dari Habib. Supaya seseorang itu ketika menghadapi malaikat mungkar. TIJ mengatakan, itu ajaran dari mana? Yang tidak dapat itu gila seketika loh. Dia pikir mungkar nangkir itu seperti oknum pejabat, seperti bos perusahaan dengan surat rekomendasi. Dia tidak perlu Nangkir lolos. Ini bukan sembarangan surat, bukan sekedar surat pengampunan dosa, tapi surat rekomendasi yang bisa menjobloskan antum semuanya langsung ke surga tanpa hisab. Ya, keistimewaannya sama seperti orang syahid. Apa itu mati syahid? Mati syahid adalah mati yang tidak dihisab. Tidak ada lagi soalan nanti di alam kubur. Kalau ngasih makan Habib, ngasih apa yang Habib mau ngasih. Kalau perlu binimu lu kasih. Ini Bang Maman ini cuman ngasih kacang rebus sama singkong rebus setiap malam. Akhirnya Bang Maman ini bangkrut dan stres berat. Akhirnya terkena serangan jantung. Nggak bisa menghidupi keluarganya lagi. Tekor dia. Tiap malam ngasih makan Habib. Tiap malam dagangannya habis. Dipalak sama Habib. Tapi ada bayarannya. Bayarannya yakni surat rekomendasi bebas azab kubur. Bebas soalan dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pendangkalan akidah. Ini udah menyangkut akidah, saudara. Kalian diam? Kalian masih memuja dan memuji mereka? Apakah ini bukan sesuatu yang bahaya? Kenapa yang mereka agung-agungkan tokoh-tokoh di kalangan mereka ikut tes, tidak perlu ini, tidak perlu itu, langsung lolos. Enak ya punya orang dalam, ya panitia adik akhirat. Ya Allah, ilmu cocok loginya dia pikir alam barzah kayak alam dunia kali ya. Tinggal ngasih surat, ada mungkar nangkir, nanya ke lu, jangan jawab men. Jangan men, lu kasih aja surat-surat rekomendasi. Ya Allah, ujar TIJ. Seharusnya yang mereka agungkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diajarkan ke kita. Aduh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.